Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang anak perempuan yang bernama Atina Strand, dia berusia 7 tahun saat kejadian di bulan November di tahun 2022. Dia tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Madeleine Grandi di bagian selatan Oklahoma di negara Amerika. Terkadang Atina juga akan tinggal bersama dengan ayah kandungnya yang bernama Jacob dan ibu tirinya yang bernama Elizabeth, di mana mereka tinggal di wilayah Texas. Setelah kedua orang tua Atina bercerai, Madeleine mendapat hak asuh penuh dari pengadilan, namun Atina masih bisa berkunjung ke rumah ayahnya di waktu dia libur. Saat kejadian, Atina berada di rumah ayah dan ibu tirinya karena rencana mereka, Atina akan kembali ke rumah ibu kandungnya setelah liburan Natal. Atina menurut ibunya adalah anak yang cerdas, manis dan juga penyayang, di mana dia sangat menyukai warna merah muda. Jacob dan istrinya kala itu mereka sedang merenovasi rumah dan untuk sementara waktu, keluarga itu tinggal di sebuah tenda yang ada di belakang rumah mereka. Di hari kejadian pada hari Rabu tanggal 30 November di tahun 2022, Atina pergi ke sekolah dan pulang seperti biasanya, yaitu pukul 4.15 sore. Sore itu Jacob tidak ada di rumah, namun Atina di sana bersama dengan ibu tirinya. Sore itu Elizabeth dan Atina memiliki sedikit argumen, dan setelah mereka berargumen, Elizabeth membiarkan Atina untuk masuk ke kamarnya dan dia pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Setelah dia menyiapkan makan malam pada pukul 5.30 sore, Elizabeth memanggil Atina untuk makan bersama. Atina dipanggil beberapa kali tidak menjawab. Akhirnya Elizabeth pergi ke kamar Atina, namun Atina tidak ada di kamarnya. Elizabeth mencari keberadaan Atina ke sekitar rumah dan juga tetangga terdekat sebelum akhirnya dia melaporkan ke polisi. Pada pukul 6.40 sore, polisi datang ke rumah Elizabeth dan di sana Elizabeth mengatakan kepada polisi jika dia telah melakukan pencarian ke rumah tetangga dan juga ke rumah saudara-saudaranya, Elizabeth tidak menemukan Atina. Hari itu Jacob berada di San Antonio sedang melakukan perburuan dengan ayah kandungnya. Setelah Elizabeth mengabarkan kepada Jacob jika Atina tidak ada di rumah, Jacob dan ayahnya langsung kembali pulang. Elizabeth menduga jika Atina berjalan keluar rumah dan pergi ke suatu tempat. Namun orang yang mengenal Atina, mereka mengatakan jika Atina sangat takut dengan kegelapan. Maka tidak mungkin jika Atina keluar sendirian pergi ke tempat yang jauh. Mereka menduga jika Atina keluar untuk pergi ke rumah kakek atau neneknya yang tinggal hanya beberapa blok dari rumah tersebut. Atina setiap hari akan berkunjung ke rumah mereka dan diduga jika hari itu dia juga berjalan ke sana. Polisi berusaha mencari ke tempat yang biasa dikunjungi oleh Atina, namun orang-orang di sana juga tidak melihat pergerakan anak itu. Atina menghilang dengan menggunakan jaket kotak-kotak berwarna abu-abu dengan motif bunga dan celana berwarna biru dengan bunga di bagian sakunya. Dan hari itu, Atina juga memakai sepatu boot yang berwarna coklat. Ibu Atina ikut turun dari Oklahoma ke wilayah Texas untuk mencari keberadaan anaknya. Keesokan harinya terdapat sekitar 300 orang yang ikut dalam pencarian dan mereka semua menyisir area hingga 8 km dari rumah Jacob. Polisi mengerahkan anjing pelacak dan warga yang memiliki kuda mereka juga ikut turun untuk menyisir area tersebut. Pencarian hari itu dilakukan secara besar-besaran hingga pada pukul 5 sore. Keesokan harinya komunitas di sana juga melakukan pencarian kembali dan mereka melakukan semaksimal mungkin untuk menemukan Atina. Polisi menduga jika kemungkinan Atina melarikan diri dari rumah karena mereka tidak menemukan tanda-tanda pembobolan di dalam rumah atau saksi yang melihat adanya orang yang mencurigakan. Polisi semakin khawatir jika Atina di luar sana dengan cuaca yang sangat dingin hari itu,
maka dia akan kedinginan dan itu akan sangat membahayakan tubuhnya. Selama 3 hari mereka terus mencari keberadaan Athena, namun tidak satu tanda atau informasi yang mampu mereka dapatkan. Polisi juga tidak mencurigai keluarga Athena ada di balik hilangnya anak tersebut karena mereka sangat kooperatif. Polisi mendapat informasi jika sekitar waktu Athena dinyatakan menghilang, ternyata hari itu Jacob menerima paket dari FedEx. Orang yang mengantarkan paket hari itu, dia bernama Tanner Lynn Horner yang berusia 31 tahun dan dia berasal dari kota yang bernama Fort Worth. Polisi mendapat kamera dari truk FedEx yang dimana Tanner memasukkan seorang anak kecil ke dalam truk tersebut dan anak kecil itu diyakini adalah Athena. Tanner Lynn dia adalah seorang musician juga mantan sopir Uber dan saat itu dia mendapat kerja sampingan sebagai sopir pengantar barang di perusahaan FedEx. Tanner tidak pernah memiliki catatan kriminal di area tersebut, namun di wilayah lain yang bernama Tarrant County, Tanner telah memiliki beberapa catatan kriminal atas kasus pelecehan kepada anak di bawah umur. Polisi setelah menangkap Tanner, dia langsung mengakui apa yang dia lakukan kepada anak tersebut. Tanner mengatakan jika di saat dia mengantarkan paket ke rumah Jacob, sore itu dia tidak sengaja menabrak Athena yang ada di belakang truknya. Tanner melihat jika Athena tidak begitu terluka, namun dia sangat khawatir jika ada orang yang melihat kejadian tersebut. Athena lalu dia gendong dan Tanner masukkan ke dalam truk dan di sana Athena masih bercerita dengannya. Hingga di sana Tanner tahu jika anak itu bernama Athena. Athena juga mengatakan kepada Tanner jika nanti dia akan menceritakan kepada ayahnya apa yang terjadi hari itu. Karena Tanner tidak tahu harus berbuat apa, takut jika anak itu akan benar-benar melaporkan kepada orang tuanya, maka dia berhenti di pinggir jalan dan di sana Tanner meletakkan kedua tangannya di leher Athena. Dia berharap jika apa yang dilakukan itu dapat menyelamatkan dari orang tua Athena yang akan menuntutnya jika dia telah menabrak anaknya. Polisi meminta kepada Tanner untuk menunjukkan di mana dia menyembunyikan jasad Athena. Tanner membawa polisi ke suatu tempat yang jaraknya sekitar 9-15 km dari rumah di mana dia mengambil Athena. Di dekat sungai itu, Tanner melemparkan tubuh korban dan setelah melemparkan jasad itu, Tanner langsung meneruskan pekerjaannya untuk mengantar paket. Polisi tidak percaya dengan penjelasan Tanner tentang penabrakan karena di tubuh korban tidak ditemukan luka serius akibat kecelakaan. Tanner akhirnya ditahan dengan dakwaan sebagai pelaku pembunuhan tingkat pertama dan juga pelaku penculikan dengan tahanan bond sebesar 1,5 juta US dollar. Ternyata di hari kejadian, Tanner mengantarkan paket yang dibeli oleh Jacob untuk Athena. Paket tersebut berisikan hadiah Natal, yaitu boneka Barbie kesayangan Athena. Jacob menyiapkan hadiah tersebut karena dia tahu jika anaknya sangat menginginkan boneka tersebut. Dia tidak pernah mengira jika hadiah yang dia beli itu menjadi jalan kematian anaknya. Hasil otopsi dari jasad korban tidak dipublikasikan oleh polisi, maka tidak tahu jika Athena adalah korban pelecehan atau tidak. Diduga jika Tanner membangun sebuah alibi dengan mengatakan jika anak itu tertabrak. Karena terlihat dari kamera di dalam truk, Athena masih mengobrol dengan Tanner dan dia dalam kondisi yang baik. Kemungkinan inilah yang terjadi kepada Athena. Athena setelah berargumen dengan ibu tirinya, dia masuk ke dalam kamar untuk menenangkan hatinya. Setelah dia mendapat ketenangan selama beberapa menit, dia pun keluar dari kamar itu dan dari sana dia berjalan ke depan rumah tanpa ibu tirinya ketahui. Di depan rumah Athena melihat ada mobil box FedEx yang kemungkinan besar Tanner dengan sengaja mengambil Athena ketika dia melihat anak itu sendirian di depan rumah. Hingga video ini diunggah, pengadilan belum memberikan keputusan akhir terhadap kasus tersebut. Pengacara dari pihak korban mengatakan jika kemungkinan pelaku bisa mendapat hukuman mati atas kejahatan yang dia lakukan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami.
Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.